Profesor Hairul Hussein dari Rumah Sakit Umum Angkatan Darat Jakarta menekankan bahwa jika setiap orang yang menerima video ini dapat meneruskan 6 salinan kepada orang lain, pasti setidaknya 1 kehidupan akan diselamatkan. Nanas panas dapat membunuh sel kanker. Potong 2 hingga 3 serpihan nanas tipis dalam secangkir. Tambahkan air panas. Itu akan menjadi air alkali. Tunggu hingga dingin kemudian minum. Minum setiap hari. Itu baik untuk siapa saja. Air nanas panas melepaskan zat anti kanker, yang merupakan kemajuan terbaru dalam pengobatan kanker yang efektif di bidang medis. Sari buah nanas panas memiliki efek untuk membunuh kista dan tumor. Terbukti untuk memperbaiki semua jenis kanker. Air nanas panas dapat membunuh semua kuman dan racun dari dalam tubuh akibat dari alergi. I hope this video is useful. Thank you. Inilah 5 manfaat rokok yang jarang orang ketahui. Orang mengira merokok itu nggak ada manfaatnya. Kalian salah. Kalian wajib simak video ini sampai habis supaya kalian paham, teman-teman. Yang pertama, turunkan risiko operasi sendi lutut. Livesyn mengutip hasil sebuah studi dari University Australia mengungkapkan bahwa pria yang merokok memiliki risiko lebih kecil operasi penggantian sendi lutut dibandingkan mereka yang tidak pernah merokok. Yang kedua, terhindar dari penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Yang ketiga, obesitas berkurang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Psikologi and Behavior menyebutkan bahwa berat badan akan terus bertambah setelah berhenti merokok. Yang keempat, turunkan risiko kematian akibat serangan jantung. Dibandingkan dengan non-perokok, perokok yang mengalami serangan jantung tampaknya memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Dan yang kelima adalah membantu obat jantung clopidogrel bekerja lebih baik. Clopidogrel adalah obat yang digunakan untuk menghambat penggumpalan darah untuk pasien yang menderita penyakit arteri koroner dan penyakit peredaran darah lainnya yang mengarah ke stroke dan serangan jantung. Dan merokok membantu clopidogrel melakukan pekerjaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah. Sedikit kita ingin sharing tentang senam jantung, baik untuk penderita jantung atau yang sehat sekalipun. Ya, senam sebenarnya tidak perlu seperti gyms atau keluar tenaga banyak, otot banyak. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid 4, olahraga cukup kapan intervalnya? Sampai bikin kulit warna merah, yang menunjukkan ada pompa jantung sudah lancar. Untuk pertama yang perlu Anda lakukan yaitu angkat kaki Anda, jinjit ujung-ujung jari kaki, kemudian tangan diangkat, diluruskan, gerakkan terus, ya, terus Anda gerakkan. Setelah itu di jari jemari ini ada saraf, di antaranya saraf untuk jantung, pijit, ya, kiri dan kanan. Juga yang lainnya silakan dipijit karena ada usus, paru-paru, titiknya juga di sini. Sangat bermanfaat untuk Anda semua. Ya, bukan hanya untuk jantung. Kemudian khusus untuk jantung, ini pergelangan tangan bisa Anda putar. Karena ada titik meridian jantung, ya, kiri dan kanan. Kemudian pergelangan tangan sama lakukan sambil penekanan. Ini juga ada titik meridian jantung, ya. Diputar dengan ditekan. Kemudian kiri kanan dilakukan sama. Untuk berikutnya, lakukan pada ketiak dengan tekanan yang kuat. Ya, tekan yang kuat. Oke. Kiri dan kanan, tekan yang kuat. Ya. Setelah Anda lakukan ini, kenapa di sini perlu dipijit? Karena ini juga ada titik meridian jantung. Oleh karena itu, sangat tidak recommended Anda sering menggunakan sebagai rutinitas menggunakan roll on. Ya, roll on, apalagi isinya bahan kimia. Tapi kalau isinya bahan alami, itu roll on, itu nggak masalah. Bukan berarti roll on nggak diharamkan, dimakruhkan, nggak. Cuma kurangi penggunaan Anda, ya, kurangi penggunaan Anda. Kemudian untuk yang terakhirnya, Anda lakukan gerakan hentakan kaki untuk memompa jantung Anda, ya. Bisa demikian, ya. Terus ulangi lagi kaki satunya, ya. Demikian, ya. Untuk apa? Hentakan jantung, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Olahraga pendek tapi sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai gerakan seperti jinjit dan senam untuk menyembuhkan penyumbatan jantung telah dijelaskan oleh Dr. Ragil Nur Rosyadi SPJPK FIHA bahwa penyakit jantung ada banyak jenisnya. Salah satunya penyakit jantung koroner. Pengobatan jantung koroner sampai saat ini yang terbukti dari penelitian dengan obat-obatan seperti aspirin, kloropidogel, statin, pemasangan ring jantung, dan operasi bypass. Metode pengobatan lain belum ada yang terbukti efektif dalam penanganan penyakit jantung koroner, termasuk yang ada dalam video ini. Jamin yang latihan sehari 200 kali awet hidup. Saya muka begini baru 65 umurnya. Masih segar ya. Buka dikit. Jinjit. Ikutin. Ikutin. Tekuk. Tekuk sambil jinjit. Napak. Napak sambil teguk ya. Angkat depannya. Jinjit. Tekuk. Napak. Depan angkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Kaki lututnya ini gerak terus dong. Itu kalau diteruskan keluar minyak. Minyak ini yang akan memolesi bantalan yang habis tadi loh. Sehingga ini ototnya bagus, minyaknya keluar, lututnya sehat luar biasa. Ulang. Jinjit, tekuk, napak, depan angkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat depan. Iya. Baru kakinya, belum tangannya. Sekarang tambah tangan. Jinjit. Buat gak itu? Tekuk. Sambil turun. Napak, angkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Gampang toh? Coba-coba. Nanti satu lagu loh ya. Satu lagu 80 kali, jangan main-main. Ulang. Angkat. Tekuk, napak. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Bodinya lurus. Nih ya. Taruh tasnya. Ini lurus. Logikanya tarik. Ini otot ketarik. Jinjit ketarik, otot ketarik, pantat tarik. Itu nariknya ya. Namanya lajin, ketarik. Dalam ilmu Tiongkok kuno mengatakan Jing la ijon. Otot ditarik 1 cm, sojang sesuai. Umur bertambah 10 tahun. Jadi saya latihan lagi 10 tahun lagi ketemu Anda, sama muka saya. Ototnya lancar, oksigen masuk, segar, pikiran segar, ya, badan sehat, banyak uang, wah luar biasa. Lihat sana ya, lihat contoh ya, lihat ya, ulang, tuh, bareng. Lihat dulu. Lihat dulu, langsung. Lihat terus jalani, kakinya. Ya, ini kayak mesin. Tarik kakinya, atas belakang, itu narik ototnya. Lihat. Ini menunjukkan otot kebetot terus. Mana ada namanya sar kejepit, hilang semua. Ya, kita mulai ya.
Pola pikir ex-Menkes yang bagus patut jadi renungan. Pernyataan ekstrim mantan Menteri Kesehatan, Letjen TNI Dr. Terawan Agus Putranto. 1. Masuk rumah sakit orangnya belum mati, diobati beberapa bulan kemudian mati. Coba kamu pikirkan ini, diobati hingga sembuh atau diobati hingga mati. 2. Diabetes. Mula-mula 1 tanda plus. Selama 10 tahun pengobatan berubah menjadi 4 tanda plus. Coba kamu katakan setelah pengobatan jadi ringan atau tambah berat. Serta apakah masih bisa bertahan 10 tahun lagi? 3. Dokter sendiri berdarah tinggi 10 tahun. Dia sendiri tidak dapat mengobati dirinya, tapi bisa buka resep untuk pasien darah tinggi. Dokter itu sendiri diabetes 5 tahun, asam urat 8 tahun, membuka resep mengobati pasien yang sakit 1-2 tahun. Apakah ini tidak lucu? 4. Gedung rumah sakit makin bangun makin besar, pasien sakit makin hari makin banyak. Apabila dokter benar-benar dapat menyembuhkan pasien, seharusnya pasien makin hari makin sedikit. 5. Penderita kanker dioperasi, radioterapi, kemoterapi, setelah 2-3 bulan mati. Bahkan bangkrut melarat. Andai tidak masuk rumah sakit malah bisa hidup 2 tahun, bahkan bisa lebih lama. Apakah itu prestasi medis atau hal yang menyedihkan? 6. Jadi seharusnya orang macam apa yang harus ke rumah sakit? Orang yang butuh pertolongan darurat, orang yang butuh hemostasis darurat untuk menghentikan pendarahan, orang yang patah tulang tangan atau kaki, ibu hamil yang akan melahirkan. Bagi orang-orang selain di atas, asal mengatur mentalitas hidup, berolahraga, ubah kebiasaan buruk, gizi seimbang, perawatan dengan herbal, sudah cukup. Kesimpulan, manusia sudah kehilangan pola pikir logis. Sakit artinya makan obat, ke dokter berarti masuk rumah sakit. Akibatnya jual rumah, pinjam uang, diobati sampai mati. Inilah kesedihan pola pikir inersi manusia. Manusia demikian galau dan tersesat. Ingat, kunci sehat berada di tangan diri sendiri. Engkau sesungguhnya tidak sakit, hanya punya kebiasaan ke dokter periksa sakit. Jadi otaknya lah yang berpenyakit. Mahathir Muhammad dengan usia kurang lebih 92 tahun mengatakan, saya akan menyarankan orang untuk tidak beristirahat ketika mereka menjadi tua. Karena jika Anda beristirahat, Anda akan segera menjadi sangat lemah dan tidak mampu dan mungkin menjadi pikun. Jadilah aktif setelah Anda mencapai usia pensiun, kata Dr. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Ini sama dengan otot-ototmu. Jika Anda tidak menggunakan otot dan berbaring sepanjang waktu, otot-otot bahkan tidak dapat membawa berat beban Anda. Anda tidak bisa berdiri, Anda tidak bisa berjalan. Otak juga sama. Jika Anda tidak menggunakan otak Anda tidak berpikir, Anda tidak menyelesaikan masalah, Anda tidak membaca, Anda tidak menulis, otak mundur dan Anda menjadi pikun. Jadi selalu aktiflah. Jangan pernah merasa sudah tua, tetaplah muda dan aktif. Hadapi hidup ini dengan semangat, jangan pernah berpikir menyerah, dan ingat kekayaan yang kita punya tidak ada yang abadi. Salam hangat, salam hebat, dan selalu bahagia. Please share. Merespon hoaks tersebut, prohealth.id melakukan konfirmasi dengan menghubungi Dr. Terawan. Melalui WhatsApp, Dr. Terawan menjawab, itu hoaks, itu bukan tulisan saya. Dr. Widya Eka Nugraha, selaku dokter dari RS Medika Dramaga dan Klinik Harapan Ibu di Bogor, dan juga konselor genetik di Indonesia Rare Disorders, memberikan beberapa tips untuk mengenali hoaks. Yang pertama, cek dulu isinya, karena banyak isi hoaks kesehatan menggunakan bahasa yang hiperbola. Tak lupa biasanya bahasanya emosional, menggebu-gebu, persuasif, dan anti-mainstream. Jangan lupa membiasakan diri untuk mengecek sumber-sumber informasi yang Anda dapatkan. Sebab beberapa sumber itu tidak bisa dilacak,
tidak kredibel, atau bahkan opini dari ahli-ahli yang diputarbalikkan.